Ya, memang dari survei 2022 ataupun survei-survei sebelumnya, macet ini menjadi jawaban teratas atas ketidakpuasan publik Jakarta begitu. Ada sebenarnya sedikit jokes nih, kayak olahraga di Jakarta itu sehatnya nggak ada, sakitnya iya. Karena lebih sering nyerap polusi dibandingkan olahraganya sendiri. Tapi pada akhirnya Jakarta ini bukan hanya berdiri di atas fondasi gedung pencakar langit dan modernisasi, di atas mall, lalu juga dengan gaya hidup yang glamor. Di Jakarta masih ada gang-gang sempit, bahkan ada tempat-tempat yang bahkan sinar matahari aja juga nggak dapat. nggak tembus. Nah, Halo sahabat Kompas, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Arita Nugraheni, dan sahabat saya Yohanes Mega. Kali ini di edisi Bongkar Data kita mau membahas satu survei yang sangat menarik karena bertepatan dengan hampir 5 abad Jakarta. Kita akan membahas tentang apa saja sih yang kita temukan di hasil survei terkait persoalan yang masih dihadapi Jakarta, apa saja yang masih jadi tantangan Jakarta, dan apa yang bisa kita kembangkan dari kota yang kita cintai ini. Dan survei ini kita lakukan bersama dengan 400 responden ya. 400 responden. Jakarta. Mungkin kita mulai aja ya. Salah satu yang paling menarik kan terkait persoalan yang masih dihadapi kita, masyarakat Jakarta secara umum. Nah, apa aja sih yang masih kita hadapi saat ini? Iya, jadi menghadapi atau mungkin ketika Jakarta mau melangkah ke usianya yang hampir 500 abad. 5 abad? 5 abad, maaf, 500 tahun, 5 abad. Sekarang 498, artinya sudah sepanjang itu sejarah dan segala pergulatan kota ini. Saya, sebagai yang lahir dan besar di Jakarta pun juga turut menyaksikan banyaknya kemajuan, baik dari segi fisik maupun hal-hal pendukung infrastruktur, sarana prasarana. Namun ternyata masih ada masalah-masalah laten atau yang dari tahun ke tahun tidak kunjung membuahkan suatu kemajuan atau progres berdasarkan penilaian masyarakat. Nah, inilah yang kita coba tangkap, kita rekam dalam hasil survei yang berjalan mulai tanggal 10 sampai 14 Juni kemarin. Kepada 400 responden yang memiliki identitas Jakarta. Jadi mereka ini bukan hanya tinggal, tapi yang ber-KTP di Jakarta. Ber-KTP Jakarta. Artinya mereka secara administratif dan juga memiliki hak pilih betul. di Jakarta ini. Nah, memang ketika kita melihat ingin menyoroti persoalan, kita tanyakan dulu bagaimana kepuasan mereka terhadap kinerja Pemprov. Jadi pertama-tama soal Pemprovnya dulu kita tanya nih. Kan ada berapa suku dinas, sekitar 20-an begitu. Dan dari keseluruhan itu jawaban kepuasan ini ada di angka 71,3%. Wow, tinggi ya, 71? Cukup tinggi. Cukup tinggi. Bisa cukup tinggi karena 3 dari 10 orang ini yang merasa tidak puas terhadap kinerjanya. Jadi memang kalau dibilang bagus ya bagus, cuma apakah ini sangat bagus? Nah, ini masih berada di tengah-tengah lah begitu. Jadi memang ternyata setelah pertanyaan soal kepuasan kinerja Pemprov, tapi bukan kinerja gubernur ya, itu akan kita bahas nanti. Di balik kepuasan itu kan ada ketidakpuasan, maka kita tanya, nah menurut Bapak Ibu begitu, kita uji nih, ada beberapa indikator, yaitu persoalan-persoalan yang sudah tim Litbang Kompas petakan di Jakarta ini, dan kita tanya, bagaimana kepuasannya? Apakah sangat puas, tidak puas, sampai sangat tidak puas? Dan memang kalau dilihat dari derajat kepuasannya dan ketidakpuasan ini, paling puas ini, kepuasan ini berada di hal-hal yang sekiranya berkaitan dengan penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana. Misalkan tempat ibadah, lalu juga penyediaan pasar modern, pasar tradisional, lalu juga penyediaan taman bermain, air bersih, fasilitas hiburan, akses jalan, dan misalkan ada ruang terbuka. Nah, ini yang hal-hal yang sifatnya sebagai penyediaan begitu ya, sebagai sarana prasarana infrastruktur,
ini memang dinilai oleh publik dari puas sampai cukup puas begitu. Nah, ini yang bisa menjadi suatu titik yang patut diapresiasi bagi Pemprov DKI Jakarta. Bagaimana selama ini mencoba membenahi kota dengan pertama-tama adalah menyediakan kebutuhan warganya dulu secara fisik. Nah, berarti yang pertama 7 dari bisa diringkas 7 dari 10 warga Jakarta, warga ber-KTP Jakarta, responden Litbang Kompas puas terhadap kinerja Pemprov, dan salah satunya yang menonjol kepuasan itu terhadap penyediaan fasilitas umum begitu ya, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau. Itu salah satu yang bisa jadi highlight dari keberhasilan Pemprov Jakarta hasil survei tahun ini. Ya, memang begitu. Dan kalau misalkan kita bandingkan ke tahun 2022 waktu itu, jadi waktu di bulan Oktober 2022, Litbang Kompas juga menyelenggarakan survei di Jakarta, waktu itu kepada 500 responden, dan hasilnya memang memiliki pola yang serupa. Jadi di bagian soal fasilitas, ketersediaan, begitu juga waktu itu Jaklingko sudah mulai beroperasi, lalu ada Mikrotrans, Transjakarta sudah cukup lama berjalan. Nah, ini yang menjadi apresiasi publik saat itu, dan memang hal ini terulang kembali. Apresiasinya ada pada soal penyediaan fasilitas umum. Berarti ada konsistensi ya sebenarnya dari pemerintah Provinsi Jakarta yang terus membenahi aspek penyediaan fasilitas umum, termasuk transportasi. Iya. Karena menarik juga sebenarnya, karena Endar ini lahir dan besar di Jakarta, tahu setiap detail perubahan. Mungkin kita bisa sharing, karena point of view saya adalah baru kurang dari 10 tahun tinggal di Jakarta. Saya belum melihat nih misalnya nggak bisa merasakan misalnya ketika perubahan drastis KRL dari orang bergelantungan sampai sekarang sangat baik. Itu kan hanya orang Jakarta yang bisa merasakan perbedaan bagaimana Pemprov, baik Pemprov maupun pemerintah pusat berkolaborasi untuk menyediakan fasilitas yang baik untuk masyarakat Jakarta. Ya, memang. Jadi waktu itu saya juga sempat merasakan bagaimana ketika naik KRL, itu yang pertama-tama harus diawasi adalah apa yang kita bawa dulu misalnya. Nah, ini kan karena memang isu kecopetan, ini kan juga sudah menjadi hal yang lumrah. Lalu belinya waktu itu masih pakai karcis. Lalu ada nggak ngalamin sih aku. Bahkan yang nggak pakai karcis pun juga bisa naik sampai ke atas begitu. Lalu nggak jauh dari sini sebenarnya ada Tanah Abang. Nah, itu kan memang bagaimana dulu Tanah Abang itu menjadi salah satu simpul yang ruwet. Kalau tadi disebut soal Jakarta ini ruwet, ada simbol kemacetan. Nah, ternyata memang problem-problem itu ternyata masih tetap ada, dan rasanya sudah dari tahun ke tahun tidak cukup dapat diatasi. Nah, jadi kalau tadi soal apresiasinya ini cukup konsisten, begitu juga di soal apa yang dirasa kurang memuaskan dari kinerja Pemprov, begitu. Jadi kalau kita lihat dari derajat ketidakpuasan paling tinggi, persoalan pertama tentu aja macet. Macet itu udah menjadi suatu stigma ya untuk di Jakarta ini. Jadi jangan kesel bagi orang yang kayak Jakarta macet terus, karena itu dirasakan hampir berapa persen? Nah, di sini angkanya 70,6. Jadi kita tidak sendiri kalau selalu ngeluh soal macet, karena itu ternyata masih persoalan laten. Dan apakah benar aku bilang laten karena mungkin dari dulu kemacetan? Ya, memang dari survei 2022 ataupun survei-survei sebelumnya, macet ini menjadi jawaban teratas atas ketidakpuasan publik Jakarta begitu. Kalau ini kan berarti dianggap kita andaikan dari 10 orang begitu 7 itu merasakan kemacetan ini hal yang paling tidak dapat diselesaikan oleh Pemprov. Begitu. Meskipun memang ada tadi ya, ini patut kita akui bahwa Pemprov juga berpacu dengan penyediaan MRT, LRT, lalu juga sarana transportasi yang terintegrasi dengan tempat tinggal atau rusun atau yang TOD itu. Nah, konsep-konsep ini kan salah satu hal yang didorong oleh Pemprov,
dan mungkin masih membutuhkan waktu lama agar ya tadi mengurai kemacetan. Tapi memang kita perlu lihat juga banyaknya populasi orang yang sibuk di Jakarta ya. Kita bayangkan dari data terakhir itu 4,4 juta orang tiap harinya datang ke Jakarta dari wilayah-wilayah aglomerasi seperti Bekasi, Depok, Tangerang Selatan itu datang ke Jakarta lalu sore harinya pulang. Nah, dengan load seperti itu, iya kita bisa bayangkan lah bagaimana padatnya jalanan, bagaimana jalanan itu sudah chaos begitu, terutama di saat jam pergi dan pulang kerja. Tapi itu juga berarti dengan peningkatan fasilitas transportasi umum belum sepenuhnya bisa mengimbangi pengguna jalan yang menggunakan transportasi pribadi berarti ya? Iya benar, itu pun juga akhirnya cukup masuk akal ya, karena ketika ditanya kita lihat derajat ketidakpuasan tertinggi yang kedua, ini berkaitan erat dengan kemacetan tadi, yaitu soal polusi udara. Nah, ini kan memang menjadi suatu hal yang memprihatinkan karena juga mengancam misalnya kesehatan dari anak-anak terutama. Banyak keluarga-keluarga muda, teman-teman saya begitu yang juga selama di Jakarta ini merasa was-was gitu ketika anaknya beraktivitas di luar ruangan. Harus siap sedia masker lalu benar. juga pemeriksaan dan segala macamnya karena memang pernafasannya terganggu. Ada sebenarnya sedikit jokes nih, kayak olahraga di Jakarta itu sehatnya nggak ada, sakitnya iya. Karena lebih sering nyerap polusi dibandingkan olahraganya sendiri. Tapi di luar itu berarti polusi ini krusial ya, di tengah misalnya upaya-upaya Pemprov untuk terus meningkatkan kualitas fasilitas umum, termasuk transportasi umum, tetap polusi, walaupun kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya bahwa polusi ini dari kendaraan pribadi, tapi jadi masalah laten. Ada hal lain nggak selain kemacetan, polusi, apalagi nih yang paling diresahkan sama publik? Nah, kalau tadi kita lihat bagaimana soal kemacetan ini akhirnya berimbas pada ketidakpuasan di kualitas udara atau lingkungan hidup, ini kan saling berkaitan. Nah, di urutan 3 besar ketidakpuasan lainnya, ini berkaitan dengan yang namanya lingkup hidup sosial, sosial ekonomi terutama. Jadi di urutan ketiga itu soal mengatasi ketimpangan ekonomi, ini ketidakpuasannya sebesar 65,7%, lalu akhirnya berimbas soal mengatasi premanisme. Nah, ini ada di angka 54,8, dan yang ketiga itu soal rasa aman dan tindak kriminal, jadi 54,8. Premanisme dan kriminal berarti tinggi juga ya masyarakat Jakarta yang khawatir terhadap kriminalitas di Jakarta. Iya, jadi memang kalau kita lihat ketiganya tadi, ini kan memang punya suatu simpul besar, yaitu soal persoalan ekonomi. Nah, karena kemiskinan meningkatkan kriminalitas lalu juga aksi-aksi premanisme. Tapi ini satu nih yang aku kok belum keluar nih, aku pikir akan jadi masalah laten, yaitu banjir. Nah, gimana nih soal banjir? Karena belakangan ini dengan hujan yang terus mengguyur. Nah, kalau banjir kan itu juga yang menjadi pertanyaan saya ketika melihat survei ini, kok banjir nggak keluar ya? Karena biasanya kalau kita lihat di 2022, banjir ini urutan 3 teratas begitu. Jadi setelah misalkan tadi macet, banjir atau polusi. Nah, banjir polusi ini kadang saling kejar-kejaran itu angka ketidakpuasannya. Nah, ternyata banjir itu kalau kita lihat di sini mungkin ada di urutan, bukan mungkin ya, tapi ada di urutan 8 ketidakpuasan tertinggi. Nah, berarti itu bisa dilihat sebagai pencapaian ya? Tapi ada yang masalah nih. Kalau kita lihat lagi sepanjang 2025 ini dari Januari sampai Juni, Jakarta itu setiap bulannya itu selalu banjir. Hanya di bulan Februari saja Jakarta tidak banjir. Lalu kenapa ini nggak muncul sampai ketidakpuasan, sebagai ketidakpuasan? Nah, kalau kita lihat dari soal bagaimana masyarakat menilai kinerja Pemprov dalam mengatasi persoalan-persoalan, banjir memang di urutan 8. Tapi kalau kita tanya, menurut Bapak, Ibu, Saudara,
eh, persoalan apa yang harus segera diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta? Pertama, macet masih. Nah, banjir di urutan kedua. Oh, nah berarti kita mengartikannya gimana nih? Ini bukan masalah krusial, bukan tetap masalah krusial, tapi di urutan yang ke-8, cuman warga masyarakat pengen untuk segera diselesaikan. Bagaimana membacanya berarti? Ketika dilihat lagi, ternyata memang ketidakpuasan terhadap penanganan banjir ini terjadinya hanya kalau kita berdasarkan wilayah kota administratif, ini terjadi khusus di tempat-tempat yang memang sekali hujan langsung langganan banjir. Iya, begitu. Masuk akal. Kalau kita lihat secara bukan kultural ya, tapi secara sosiologis lagi, sepertinya banjir yang memang dari sejarah Jakarta dari Batavia aja sudah banjir, masyarakat sepertinya sudah pasrah ya. Kayak sudah berkawan. Gitu. Jadi kayak setiap kali hujan terus banjir. Nah, kenapa dia tetap masuk dalam apa harus diselesaikan? Nah, ini memang terjadi di sejumlah titik di Jakarta. Ada daerah-daerah yang dulu tidak pernah banjir, tapi sekarang banjir. Nah, ini kan imbas dari pembangunan yang tidak mempertimbangkan AMDAL, lalu juga kurangnya resapan. Nah, hal-hal seperti inilah yang akhirnya jadi masyarakat yang kurang, yang merasa sudah pasrah, ini akan mengatakan, ya puas-puas saja. Tapi mereka yang mengalami banjir, dan dulu tidak pernah banjir, sekarang banjir, ini merasakan tidak puas. Nah, kalau kita bicara soal puas tidak puas, ada area yang tergantung pada wilayahnya masing-masing. Tapi ketika ini problem yang harus diselesaikan, nah ini orang akan melihat Jakarta secara utuh begitu. Atau mungkin itu juga bisa dilihat sebagai bentuk apa ya? Ada peningkatan dalam penanganan atau pengelolaan banjir. Adalah ketika tetap terjadi banjir, tapi tidak separah tahun-tahun sebelumnya. Bisa begitu nggak? Bisa jadi begitu, bisa juga dengan cepat surut lah, banjirnya cepat surut lah. Untuk sekarang juga pemanfaatan pompa lalu teknologi sudah lebih maju lah dari zaman dulu ya. Gitu sih. Dan mungkin sahabat Kompas juga familiar ya dengan hasil survei Litbang Kompas yang kita selalu buat per generasi, melihat apa sudut pandang setiap generasi. Dan tentu kalau mau lihat lengkapnya bisa selalu baca di kompas.id atau Harian Kompas ataupun Kompas Insight. Tapi boleh dong sedikit di share, di spill di sini, kalau kita bagi tiap generasi, sebenarnya ada nggak perbedaan pandangan antara misalnya generasi yang lebih muda, generasi senior terhadap persoalan yang dihadapi di Jakarta? Kalau soal persoalan untuk masalah yang diatasi ya, kalau berdasarkan generasi kurang lebih sebenarnya sama. Jadi memang di generasi kami ini biasa memang melihat dari generasi Z, lalu itu sampai 28 tahun, lalu generasi Y Madya tua, lalu generasi X baby boomer. Nah, ini memang kalau soal persoalan ini memang paling banyak ini mengumpul di soal kemacetan, banjir dan lapangan pekerjaan gitu. Itu dari generasi? Oh, dari semua generasi. Lapangan dan pekerjaan memang juga ya? Iya, soal PHK. Jadi memang ini menjadi 3 persoalan yang hari ini betul-betul disorot oleh warga Jakarta. Mungkin ada perbedaan sedikit kalau kita lihat secara menyeluruh begitu. Memang generasi yang lebih muda ini mirip-mirip seperti fenomena di nasional, bahwa generasi muda ini lebih peka terhadap apa yang namanya lingkungan hidup. Isu-isu lingkungan hidup seperti soal polusi, soal kurangnya ruang terbuka hijau, lalu juga belakangan sebenarnya ada soal isu privatisasi lahan-lahan terbuka hijau. Nah, ini kan yang misalkan ada lahan terbuka hijau, lalu kemudian ada kafe yang sebenarnya itu adalah milik perseorangan, lalu seakan-akan lahan itu yang seharusnya punya Pemprov atau punya publik, seakan-akan dia diprivatisasi oleh pemilik usaha itu. Nah, ini kan sebenarnya menjadi suatu isu memang mungkin belum atau tidak sebesar isu
lain-lainnya seperti tadi ya macet, polusi, banjir dan pengangguran atau PHK tadi. Tapi ini sudah menjadi suatu kesadaran dari generasi yang lebih muda soal lingkungan dan kualitas hidup. Oke, menarik banget sih temuannya. Memang sebenarnya untuk dalam penyelesaian persoalan-persoalan tadi, Pemprov ini juga sudah bekerja sama dengan pihak-pihak lain atau lembaga think tank untuk merumuskan Jakarta ini akan dibawa kemana, terutama di masa kepemimpinan yang baru ini di Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Nah, maka mereka dan baik Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pemprov ini mencanangkan Jakarta akan menuju kota global pada 2030. Wow. Ini visi yang cukup visioner, tapi juga membutuhkan usaha ekstra keras kalau kita lihat tadi persoalan-persoalannya. Nah, kan gitu kan. Jakarta akan menjadi kota berstatus global pada 2030 nanti, dan ada kekasan yang diambil oleh Pemprov di sini, yaitu kota global berkebudayaan Betawi. Nah, soal budaya Betawi ini, nah ini kan mumpung lagi PRJ nih. Benar-benar. Ya kan? Sampai Juli ya PRJ. Sampai Juli, emang sebulan, dan itu saya biasanya tiap tahun ke situ sih. Jadi memang suatu perayaan untuk mengobati kerinduan suasana atau vibes Jakarta yang dengan kesenian tradisionalnya. Tapi memang itu jadi persoalan sebenarnya. Kalau saya amati ya, memang perkampungan Betawi ini sebenarnya masih ada. Sebut aja di Jatinegara, kan ada Jatinegara Kaum, lalu juga ada di Condet, lalu juga ada di tapi situ udah malah masuk ke daerah-daerah Bekasi, makin tergusur ke sana. Nah, dan hal-hal yang berbau soal kebudayaan itu seperti kita lihat adanya ornamen-ornamen gigi balang, yang gigi balang tuh yang di rumah orang Jakarta itu ada. Jadi ada rumah, lalu ada semacam gerigi-gerigi. Ya, pernah lihat. Itu tuh gigi balang namanya, dan punya makna untuk menolak bala untuk orang Betawi. Nah, itu ataupun misalkan kulinernya kerak telur, lalu juga lagu-lagunya yang belakangan sepertinya di-setel di beberapa stasiun dan terminal begitu. Ini juga hanya sekadar aja tampil di PRJ, ada di PRJ. Soal kebudayaan kayaknya masih menjadi hal lain yang perlu diperhatikan ini, Pak. Menarik banget. Karena juga ini menjadi bagian dari survei kita juga. Salah satu yang kita mau bahas kan ini kayak human interest ya, di mana ada loh masyarakat Betawi yang merupakan masyarakat lokalnya Jakarta kalau boleh dibilang gitu ya, yang sekarang sebagai komunitas mereka tergusur kayak kamu tadi bilang, malah tidak di Jakartanya. Kedua, kita kan juga mengenal mereka lewat seni dan tradisi, termasuk tadi mungkin tradisi interior dan arsitektur rumah dengan filosofinya, termasuk juga kesenian-kesenian yang sekarang kita alih-alih kita bisa lihat di PRJ, justru kita lihatnya di pinggir jalan, seperti ondel-ondel. Nah, itu dia. Dan ini aku sebagai, tadi lagi-lagi bukan orang Jakarta, kemudian juga tidak mampu memahami sebenarnya apa sih kesenian Betawi, apa sih ondel-ondel. Dan sebenarnya kesenian Betawi nggak cuma ondel-ondel kan? Nah, itu. Ada tarian, ada macam-macam, ada alat musik. Ada tanjidor, lenong. Bener lenong, ya Allah. Bahkan ada wayang kulit Betawi. Nah, itu loh. Tapi ini kemana kan? Nah, salah satu yang Litbang Kompas juga ingin sorot adalah terkait dengan seniman ini, yang juga tulisannya akan terbit di Kompas ID, terkait tentang bagaimana panggung sepi seniman Betawi di tengah Jakarta yang ramai. Nah, mungkin ini menarik kita bahas ketika Pemprov, ketika Pak Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru, yang juga kinerjanya bisa dicek nanti di Kompas ID, mencoba membawa Jakarta menjadi kota global dengan dengan branding Betawi, tapi sebenarnya di realitas kehidupan kita, di mana sih orang Betawi dan seperti apa sih kesenian Betawi? Ini
menarik untuk kita sorot karena ya tadi bisa koreksi aku karena bagi orang luar sulit untuk tahu apa itu kesenian Betawi. Dan pun kalaupun tahu, kita lihatnya di pinggir jalan ketika mereka mengamen. Jadi perspektif kita terhadap kesenian Betawi itu jadi tereduksi nilainya mungkin begitu ya. Iya, memang kalau soal Betawi ini soal terutama ondel-ondel ya yang digunakan sebagai mata pencarian atau mengamen begitu. Ini memang menjadi kontroversi sih. Memang kalau dilihat dari sejarahnya atau kita tarik, ondel-ondel itu suatu kesenian jalanan. Ada sejarah yang mengatakan begitu, tapi juga ada yang sumber lain mengatakan ya ondel-ondel itu hanya ditampilkan di saat acara-acara besar seperti pernikahan ataupun misalnya khitanan. Lalu juga ada penyambutan tamu terhormat. Nah ini kan balik lagi nih, dulu ada yang bilang Tanjidor itu tuh hiburan untuk masyarakat ketika mengisi waktu luang. Tapi ada sumber sejarah juga yang mengatakan Tanjidor itu dulunya, meski pakai trompet, tuba begitu, itu dulu dibentuk digagas sebenarnya gitu, di masa kolonial Belanda begitu. Portugis dan Belanda yang meminta para budak untuk bermain musik. Dan jadi hiburan mereka. Nah, muncullah kesenian Tanjidor ini. Nah, sebenarnya ada hal-hal menarik yang kalau kita gali lebih dalam lagi, ini ada dalam kebudayaan, bisa dikatakan kebudayaan yang membangun Jakarta. Namun, kalau ini dijadikan suatu visi yang sebagai fondasi, bisa dikatakan gitu, atau rohnya, membuat Jakarta menuju kota global berkebudayaan Betawi ini. Nah, yang perlu kita ukur pertama-tama adalah soal warga Jakarta sendiri tahu nggak sih soal kesenian Betawi? Nah, kira-kira gimana? Ada hasil survei soal itu? Kalau itu kemarin setelah kita lihat, sebenarnya mereka tahu. Jadi mereka tahu, dan betul ondel-ondel itu masih jadi satu ikon yang paling diketahui. Dan bahkan itu kan juga ikon Jakarta. Tapi masalahnya kesenian lain nggak terlalu diketahui. Dan itu kurasa menjadi hal yang sangat kritis begitu ya. Ketika di taraf yang tinggi kita mau membranding Jakarta sebagai kota dengan kesenian Betawi. Tapi masyarakatnya tidak hanya mengetahui sedikit saja tentang apa itu kebudayaan Betawi, karena mungkin sedikitnya panggung, sedikitnya acara-acara yang melibatkan seniman Betawi. Nah, ini juga jadi satu persoalan lain ketika kita berbicara seniman Betawi. Karena dari hasil survei kita, mereka juga termasuk kelompok yang saat ini terpinggirkan dalam artian untuk mencukupi kehidupan sehari-hari aja tuh sulit. Nah, persoalan-persoalan inilah yang juga menurutku perlu diadres oleh Pemprov, oleh Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, bahwa mereka juga perlu memperhatikan nih seniman-seniman Betawi yang akan menjadi ikon kita mengglobal. Jadi memang dulu di era, kita bisa bilang di era 90-an sampai 2000 mungkin ya, itu ada seniman-seniman Betawi yang cukup terkenal begitu. Dari soal dari seni lenongnya ataupun seni musiknya. Tapi untuk sekarang kita lihat kurangnya ada regenerasi. Saya ingat dulu, jadi kalau di Taman Ismail Marzuki sebelum direnovasi masih menjadi, memang sih secara fisik lebih menarik saat ini, lebih modern, tapi tim pada waktu itu, terutama di salah satu gedung itu memang dialokasikan untuk tempatnya seniman-seniman Betawi lokal untuk mengadu, istilahnya apa ya, saling adu tangkas begitu. Jadi baik dengan lenongnya maupun dengan musik-musiknya. Belum lagi pencak silat itu. Nah, pencak silat beksi. Silat beksi. Iya, di tim itu dulu hidup, dulu di era ya,
sudah lama sekali, 2000-an ya. Memang ini masih ya belum ada media sosial dan internet segala macam, belum begitu banyak penetrasinya. Tapi lambat laun tim yang berganti wajah secara renovasi gedung bangunan ini sudah semakin bagus. Namun seniman-seniman Betawi ini kayaknya munculnya cuma pas ada tahunan. Kalau pas bukan ada tahunan, acara ada seremonial aja begitu, mungkin sebagai penyambutan atau apa. Nah, ini memang menjadi sorotan ya sebagai kepada para pelaku seni. Baik, sebenarnya ini fenomena nasional, tapi khususnya untuk di Jakarta, ya mereka hanya dipakai acara seremonial di lokasi-lokasi yang ikonik dengan Jakarta atau Betawi. Tapi kalau misalkan kita lihat di bagian hotel atau apa itu justru jarang. Misalkan di Kota Tua itu mereka muncul, tapi ketika misalkan di acara mewah segala macam yang di Jakarta begitu, tidak ada yang bawa-bawa soal Betawi. Nah, itu ini menarik karena kalau soal regenerasi, termasuk mendirikan sanggar, menyediakan tempat kan bagi untuk mereka biar ada regenerasi, itu menjadi satu atau hal yang paling perlu dilakukan oleh Pemprov. Regenerasi ternyata benar kalau kamu punya keresahan itu, karena itu diafirmasi oleh publik. Termasuk yang kedua, menggelar kegiatan pertunjukan seni rutin. Oh iya. Sebulan atau 3 bulan sekali paling enggak. Jadi kayaknya seingat saya itu Pemprov itu punya program dalam 40 program yang disusun dalam 8 buku menuju Jakarta kota global berbasis kebudayaan, berkebudayaan Betawi. Nah, salah satunya adalah pemanfaatan atau pemberdayaan namanya Geria Kecamatan. Saya rasa ini akan bersinergis ya kalau tadi itu digunakan sebagai salah satu panggung atau tempat terselenggaranya misalnya kegiatan-kegiatan sanggar kesenian ataupun sebagai basisnya berkumpulnya para seniman Betawi di tiap-tiap kecamatan begitu. Kalau menurut publik sendiri itu selain tadi ya ada regenerasi, lalu juga kegiatan rutin. Apalagi yang kira-kira mesti Pemprov lakukan? Itu 2, aku spill satu lagi ya. Ya dah. Yaitu memberi bantuan dana. Kupikir itu make sense sih. Ketika di tengah, maksudnya seniman yang saat ini masih struggling gitu ya, memberi bantuan dana itu bukan yang kayak aku pikir akan sangat membantu. Karena itu untuk menjadi permulaan bagi mereka untuk memulai lagi kan, menghidupkan seni Betawi. Iya, kalau kita lihat gampang sebenarnya bikin tren di Jakarta, Masih ingat Citayam Fashion Week? Oh iya, terjadi tiap minggu itu sebagai suatu ritual begitu, Sabtu Minggu fashion show begitu. Itu kan suatu bentuk kebudayaan baru, modern. Ya? Nah, hal-hal ada banyak yang bisa digarap di Jakarta. Ini menjadi tantangan sekaligus pekerjaan rumah Pemprov untuk setidaknya 5 tahun ini. Ya, dan termasuk nih sahabat Kompas di rumah, coba tanya ke diri sendiri, emang apa sih seni Betawi yang aku tahu? Apakah benar cuma ondel-ondel? Pernah nggak lihat lenong? Pernah nggak lihat kesenian tarinya, tanjidornya, pencak silatnya? Sahabat Kompas, sepertinya sampai sini dulu bongkar data edisi kali ini. Dari hasil survei yang kita lakukan di bulan Juni ini, yang masih hangat ini, masih banyak hal yang kita belum sampaikan, termasuk misalnya penilaian kinerja terhadap gubernur dan wakil gubernur kita yang terbaru, termasuk hal-hal lainnya, aspek-aspek lainnya yang kita coba ukur dan juga belum sempat atau belum ada ruang bisa kita sampaikan di sini. Bisa selalu dicek di kompas.id atau harian Kompas, atau juga rubrik khusus kita ya, Kompas Insight. Sahabat data bisa cek di situ. Endar, mungkin ada yang mau disampaikan untuk merangkum diskusi kita hari ini? Iya, pada akhirnya menatap 2 tahun untuk menuju 500 tahunnya Jakarta, 5 abad, lalu juga kota global berkesenian Betawi. Masih banyak tantangan dan persoalan yang harus Pemprov selesaikan satu persatu, dan memang masyarakat Jakarta sendiri, warga Jakarta, ini paham, ini persoalan-persoalan berat, macet, polusi, banjir, itu kan sudah menahun. Namun masalah yang tetap ini
tentu perlu untuk diurai segera dengan segala kolaborasi yang diciptakan bersama pihak swasta ataupun dengan pemerintah pusat. Pada akhirnya Jakarta ini bukan hanya berdiri di atas fondasi gedung pencakar langit dan modernisasi, di atas mall, lalu juga dengan gaya hidup yang glamor. Di Jakarta masih ada gang-gang sempit, bahkan ada tempat-tempat yang bahkan sinar matahari aja juga nggak dapat. Nggak tembus. Nah, Jakarta sedemikian berkelindan. Itulah yang menjadi tantangan serta keunikan bagaimana bergulat di Jakarta. Terima kasih sahabat Kompas yang udah bergabung bersama kami, dan juga kami mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Jakarta ke-498. Kami berdua undur diri, sampai jumpa. Sampai jumpa.